Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Mari saudara kita belajar dari satu sosok yang besar ini. Halo pendengar Sabda Rohani dimanapun saudara berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga semua selalu berada dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Nah saudara, ketika kita mendengar kata taat, apa sih yang muncul di benak kita? Yuk kita saksikan video berikut ini. Nah saudara, tadi kita sudah menyaksikan video yang keren banget tadi itu. Kira-kira merasa nggak? Aduh iya ya, kadang-kadang saya juga seperti itu. Suka lari-lari dulu ke sana kemari, nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Karena pada dasarnya ketaatan itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Sebab manusia cenderung ingin melakukan segala sesuatu yang ia suka dan kehendaki. Dan juga pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan untuk tidak suka jika sesuatu itu membatasi atau membelenggu atau mengekang dirinya. Karena kalau kita berbicara soal ketaatan, pastinya tidak jauh dari yang namanya aturan, batasan, ketentuan, ketetapan, atau bahkan perintah. Nah, seperti apa sih ketaatan kepada Tuhan Allah itu? Yuk kita belajar dari sabda Tuhan di dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 13. Nanti saudara bisa membacanya secara lengkap sendiri di rumah ya. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar setidaknya 5 ketaatan dari seorang Bapak Abraham. Taat yang pertama adalah taat yang seketika atau tanpa penundaan. Kita baca ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi dalam menaati kehendak Allah, Abraham tidak menunda. Jadi taat yang seketika itu juga atau taat tanpa penundaan. Lalu yang kedua adalah taat yang tidak masuk akal. Saudara, kita tahu bahwa Abraham memiliki keturunan dengan menunggu selama kurun waktu 25 tahun lamanya. Sungguh waktu yang lama bukan? Akan tetapi ketika Tuhan Allah meminta Ishak, putranya Abraham, menjadi kurban persembahan yang secara manusiawi
Ishak itu menjadi satu-satunya jalan agar janji Allah tergenapi. Apakah ini tampaknya masuk akal? Sekalipun tidak, toh Abraham tetap menaati kehendak Allah. Yang ketiga, taat walaupun menyakitkan. Abraham punya putra satu-satunya, lalu kemudian mau dipersembahkan sebagai kurban persembahan. Tentu hal ini sangat menyakitkan. Akan tetapi, Abraham tetap taat kepada kehendak Tuhan. Yang keempat adalah taat walaupun kita tidak melihat manfaatnya. Mungkin kita bertanya, apa manfaat dari mengorbankan Ishak sebagai kurban persembahan? Tetapi sekalipun demikian, Abraham tetap menaati kehendak Tuhan. Dan yang kelima adalah taat sampai akhir. Kita bisa melihat bahwa betapa Abraham sungguh mempersiapkan segala sesuatunya dari awal sampai akhir, dari mempersembahkan Ishak sebagai kurban sampai saat ketika ia hendak membunuh anaknya itu. Jadi sekali lagi kita harus taat tanpa penundaan atau taat seketika itu juga, taat walaupun tidak masuk akal, taat walaupun menyakitkan, taat walaupun kita tidak melihat manfaatnya, dan taat sampai akhir. Jadi ketaatan yang seperti ini harus disertai dengan ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan. Jadi bukan taat yang didasari karena rasa takut atau terpaksa atau karena ingin beroleh sesuatu dari Tuhan. Maka dalam hal ini kita harus benar-benar menyadari bahwa ketaatan itu adalah wujud akan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang seperti apa? Kasih yang mau mengorbankan segala kepentingan dan ego kita sebagai manusia. Nah, Tuhan Yesus dalam hal ini merupakan contoh ketaatan yang sempurna. Dari awal sampai akhir hidupnya, Tuhan kita Yesus Kristus selalu menunjukkan rasa taat dan setianya atas segala perintah dan kehendak Bapa. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, supaya kita beroleh janji-janji Tuhan, antara lain beroleh keselamatan, kehidupan kekal, dan kebahagiaan abadi. Lalu yang ketiga, agar hidup kita diberkati Tuhan, dalam arti kita bisa merasakan adanya damai sejahtera, sukacita, merasakan hidup yang aman, nyaman, tentram, dan tenang dalam perlindungan Tuhan. Lalu yang keempat, agar kita bisa menjadi pohon berkat yang buahnya itu manis dan lebat sehingga bisa dirasakan oleh sesama, oleh keluarga kita, sahabat, teman, dan sebagainya. Ingatlah akan sosok Bunda Maria yang juga menunjukkan ketaatan yang sempurna di sepanjang hidupnya ketika ia sungguh bekerja sama dengan rahmat Allah sehingga rencana Tuhan sungguh tergenapi dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau rencana Tuhan bisa tergenapi dalam hidup kita, ketaatan penuh kepada Tuhan adalah sebuah syarat yang mutlak. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa taat kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus sambut perintah Tuhan dengan hati yang gembira. Karena hanya dengan hati yang gembira kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Karena hanya orang-orang yang rendah hati sajalah yang bisa berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan. Yang ketiga, milikilah hati yang tulus dalam menjalankan segala perintah Tuhan. Sebab hati yang tulus adalah dasar sebuah ketaatan.
Bagaimana caranya supaya kita bisa terus memiliki hati yang tulus? Jaga hati dengan serius. Maksudnya adalah kita harus terus menjalin relasi yang lebih dan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saudara, jikalau kita tetap mau membuka hati untuk terus menaati segala perintah dan kehendak Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus akan sungguh memampukan kita, melengkapi dan menyempurnakan kita dalam menjalankan segala perintah, kehendak dan ketetapan Tuhan. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak taat kepada Tuhan? Ada beberapa kisah dalam Alkitab yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, kisah tentang Raja Saul. Ketika ia sungguh tidak menaati perintah Allah untuk menumpas seluruh kerajaan Amalek, maka pada akhirnya roh Tuhan pergi daripada Saul. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan kehilangan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita juga diingatkan akan kisah Akan. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab Yosua bab 7 ayat 1 sampai 26. Ketika Akan sungguh-sungguh tidak menaati kehendak Tuhan, ia mendapat murka atau hukuman Tuhan. Lalu di samping itu, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ini juga bisa mendatangkan kutuk, dan ini juga adalah sebuah dosa yang tertanggung, dan kita juga bisa kehilangan berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Saudara, ketaatan adalah dasar kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita yang mau membuka hati untuk sungguh menjalankan segala perintah dan ketetapannya. Jadi sikap taat itu berasal dari belas kasih Tuhan yang tercurah kepada kita sehingga memampukan kita untuk dapat menjalankan segala perintah, kehendak, dan ketetapannya. Memang perlu diakui bahwa ketaatan itu lagi-lagi tidak mudah untuk dilakukan, sebab kita itu masih berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada kepentingan dan ego masing-masing. Akan tetapi, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan bisa menunjukkan sikap yang taat. Saudara perlu diingat bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak meniadakan badai kehidupan, akan tetapi ini akan menentukan bahwa di dalam menghadapi badai-badai kehidupan, kita akan mampu bertahan atau justru kita malah jatuh. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.